Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam perkuliahan daring eh, basis data terapan ya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teori perancangan basis data relasional ya. Jadi yang ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang model data relasional. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara ya atau teorinya dulu ya. Bagaimana merancang ya. Merancang basis data relasional. Jadi merancang itu mendesain ya. Jadi kalau kita mendesain berarti itu ada sisi teori, ada sisi sains ya, ada juga sisi seni mungkin gitu ya. Ada aturan-aturan tapi aturannya tidak terlalu kaku ya kalau untuk yang aktivitas desain ini ya. Jadi ketika kita merancang sesuatu bisa jadi rancangan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain bisa jadi berbeda gitu ya. Karena masing-masing orang itu punya stylenya sendiri ya, punya style atau gayanya masing-masing. Tapi untuk merancang itu kita juga tidak sembarangan ya, kita memiliki kaidah-kaidah gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya outputnya bisa jadi macam-macam ya rancangannya. Jadi untuk bisa merancang ya, ini saudara harus mampu mencapai beberapa hal di sini ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama, di sini saudara diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep functional dependencies. Kemudian yang kedua, saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep key dan super key. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan anomali ya pada skema basis data. Kemudian mahasiswa mampu mengeliminasi anomali tersebut ya. Jadi ada 4 capaian pembelajaran. Kita di sini akan menggunakan contoh kasus untuk mempelajari itu ya. Kita menggunakan contoh kasus yang sama dengan pertemuan yang lalu ya, yaitu ada relasi movie ya kemarin ya. Relasi movie yang itu ada daftar movie, ada tahunnya, ada durasi dan yang lain-lain ya. Jadi kita asumsikan ya pada contoh kasus yang akan kita gunakan pada pertemuan ini, yang pertama bahwa movie ya dengan judul yang sama dapat di remake ya. Jadi pada tahun yang berbeda ya. Jadi remake selalu terjadi pada tahun yang berbeda. Tidak mungkin remake terjadi pada tahun yang sama ya. Misalnya ada movie judulnya The Jungle Book ya, yang rilis tahun 67 ya. Kemudian The Jungle Book di remake pada tahun 2016 ya dengan judul yang sama. Itu asumsi kita yang pertama ya. Tidak ada judul yang sama dalam tahun yang sama. Kemudian yang kedua, kita asumsikan tidak mungkin ada 2 atau lebih movie ya dengan judul yang sama pada tahun yang sama ya. Kemudian yang ketiga, kita asumsikan bahwa bintang film dapat membintangi 2 atau lebih movie dalam tahun yang sama. Jadi misalnya ada uh, bintang film ya, uh, misalnya Will Smith misalnya ya. Will Smith dia bisa membintangi lebih dari 1 movie ya, 2 movie atau lebih yang rilis pada tahun yang sama ya. Jadi ini kita asumsikan kondisinya seperti itu ya di lapangan ya. Jadi dari kondisi ini kita akan jadikan pertimbangan ketika kita melakukan perancangan database ya. Nah sekarang kita lihat ya apa itu functional dependencies ya. Jadi walaupun ini istilahnya agak gimana gitu ya, agak mungkin mengintimidasi ya. Tapi sebenarnya konsepnya sederhana ya. Kalau kita lihat definisi secara baku ya, ini memang sedikit mengintimidasi ya. Kita lihat wah sepertinya kompleks ya, padahal ini sesuatu yang sederhana ya. Jadi apa itu functional dependency ya? Jadi kalau secara formal dikatakan di sini
suatu fungsional dependensi dari suatu relasi ya, relasi R ya. Jadi fungsional dependensi itu disingkat FD ya. Itu dia terjadi pada suatu relasi R di sini. Itu dia secara bahasa bisa kita katakan jika dua tuples pada R ya, dia sepakat pada atribut A1 sampai dengan AN, maka dia juga harus sepakat pada atribut B1 sampai dengan BM. Artinya terjadi fungsional dependensi, nilai B bergantung dari nilai A ya. Nilai A1 sampai AN menentukan nilai B1 sampai dengan BM. Itu dikatakan functional dependency ya. Jadi atribut A1 sampai AN ini dia yang menyebabkan nilai B1 sampai dengan BM. Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan kalau ada fungsi gitu ya, kalau kita lihat di matematika ada fungsi function misalkan tambah ya. Kemudian 1,2 hasilnya kan 3 ya. Jadi nilai 3 ini tergantung dari 1 dan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi dia ada dependensi. Di database juga bisa seperti itu ya. Tapi dia tidak seperti ini. Tidak seperti yang di pemrograman ya. Tapi dia definisinya seperti ini. Kalau kita lihat di ilustrasinya yang gambar ini ya. Jika T dan U agree artinya sama ya. Isinya ya. T misalkan isinya ABC misalnya ya. Dan U ini juga ABC. Karena ini dia bagian A ya. Ini bagian A. Sekelompok atribut A. Ini. Jika dia sama atau dia dikatakan agree ya di situ ya. Maka otomatis yang B juga akan sama nanti ya. Karena A ditentukan B. Yang B di sini misalnya yang T dia X, Y, Z. Karena di sini A dia functionally dependent ke B, maka di sini juga otomatis harus X, Y, Z ya. Jadi selama atribut A ini dia nilainya ABC, kita bisa pastikan bahwa B ikut X, Y, Z semua. Jadi kalau A-nya ABC, B-nya harus X, Y, Z. Itu disebut dengan functional dependency ya. Tapi ekornya boleh beda ya, ekornya ya. Ekornya misalkan di sini PQR ya. Sedangkan yang di sini CDX misalnya ya. CDX ini kan beda ya. Tidak masalah ya. Jadi yang setelah ini tidak masalah. Jadi dia sebagian saja ya. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Itu adalah functional dependency ya. Jadi sekumpulan atribut di sini ya. Atribut A, B, C. Atribut A menentukan sekumpulan atribut B ya. Ini adalah functional dependency. Sedangkan atribut yang lain mungkin berbeda. Sekarang kita lihat ya, contohnya di movie ya. Ini adalah relasi movie. Kita bisa mendapati functional dependency yang ini ya, yang bawah ini ya. Bahwa atribut title dan year ya, itu dia akan mempengaruhi nilai dari panjang, genre, dan studio name. Kita bisa lihat di sini. Star Wars tahun 77. Kalau dia filmnya Star Wars tahun 77, pasti panjangnya 124, genrenya sci-fi, studionya pasti Fox ya. Star Wars 77 pasti menghasilkan panjang 124, genre sci-fi dan studio name. Tapi kalau kita lihat star name ya, bisa berbeda di sini ya. Yang ini Carrie Fisher, yang ini Mark Hamill ya. Jadi itu terjadi functional dependency antara title dan year ya ke durasi, genre, dan studio name ya. Jadi title ini kalau kita tuliskan tadi di bentuk formalnya ya, berarti dia A1, A2 berpengaruh pada B1, B2, B3. Jadi terjadi functional dependency ya. Atribut A1 dan A2
menentukan nilai atribut B1, B2 dan B3. Tapi dia tidak menentukan yang ini ya, tidak. Ini di luar functional dependency karena dia tidak dependen terhadap A1 dan A2. Jadi itu adalah functional dependency ya. Mengapa kok tidak title saja ya? Kenapa kok tidak misalnya title kemudian mengakibatkan year, length, genre ya, studio name ya. Ini tidak ya. Kenapa? Karena tadi kita asumsikan ya, suatu movie itu bisa di remake kan ya. Bisa di remake. Jadi misalkan Star Wars tahun 77 di remake tahun 2020 misalnya ya. Nah, jadi bisa jadi judulnya sama, Star Wars, tapi dia tahunnya ada yang tahun 77, ada yang tahun 2020. Sehingga Star Wars tidak menentukan tahun ya. Jadi yang terjadi adalah yang ini ya. Jadi kalau di sini ada Star Wars lagi ya, kita masukkan di sini Star Wars tahunnya 2020 misalnya ya. Durasinya mungkin nggak 124, tapi dia mungkin lebih panjang durasinya ya, 150. Ini versi remake ya. Ini dia muncul versi remake katakan tahun 2020. Genrenya tetap ya, Skyfi, dan studionya mungkin bukan Fox ya. Kita katakanlah dibeli oleh Disney misalnya ya. Nah, kemudian star name-nya siapa gitu ya. Don misalnya ya. Jadi kalau dia Star Wars 1977 pasti panjangnya 124 menit, genrenya Skyfi, studionya pasti Fox ya. Tapi kalau Star Wars 2020 pasti panjangnya 150 menit, genrenya Skyfi, dan studio name-nya pasti Disney ya. Jadi functional dependency untuk kasus ini kita hanya satu di sini, yaitu title dan year yang mempengaruhi panjang, genre, dan studio name. Ini konsep pertama yang penting ya, yaitu functional dependency. Kemudian key ya, key of relation ya. Kemarin kita sudah bahas ya, key itu sifatnya unik ya. Dia tidak boleh pada satu tabel dia tidak boleh ada nilai yang sama ya. Jadi key itu bisa hanya satu, bisa lebih dari satu ya. Jadi di sini kita bahas kembali ya, mengapa kok ada key yang sifatnya unik gitu ya. Jadi sekumpulan atribut A1 sampai dengan AM itu, AN ya, itu adalah key ya dari suatu relasi jika apa? Ada syaratnya ya. Ada dua syarat yang penting di sini. Yang pertama adalah atribut tersebut ya, atribut key ya. Atribut key itu harus secara menyeluruh dia functionally determined ya. All other attributes ya. Jadi dia harus mempengaruhi semua atribut lainnya. Jadi beda ya dengan ini ya. Kalau kita lihat ini dia tidak mempengaruhi semua atribut ya. Tidak mempengaruhi semua atribut karena ada yang sisa di belakang ini ya. Ini dia tidak terpengaruh. Kalau key dia harus mempengaruhi semua, total ya. Jadi kalau key, kalau kita bicara tentang key ya, maka ini harus sampai mentok ya ke kanan ya. Harus sampai mentok ke kanan, tidak boleh ada yang tersisa. Kalau functional dependency itu dia bisa sebagian, bisa juga mentok ya. Tapi kalau yang key itu dia harus semuanya ya. Semua atribut lain itu harus functionally dependent ya. Dia harus bergantung pada key ya. Artinya apa? Tidak mungkin ada dua distinct tuple ya, dua baris ya. Dua baris ya. Tuple itu bisa kita analogikan dengan baris ya. Dari relasi R yang agree pada semua A1 sampai dengan AN ya. Jadi tidak mungkin ada yang duplikat ya, dengan key yang sama menghasilkan atribut lain yang berbeda, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, di sini key itu dia tidak ada proper subset ya. Artinya kalau itu dia tuh sudah versi yang paling kecil ya, versi minimal ya. Karena kita bisa membuat key dalam berbagai macam bentuk ya, dalam berbagai macam kombinasi atribut yang bisa membedakan atribut yang lainnya.
Jadi key itu dia harus yang paling kecil, himpunan yang paling kecil ya. Jadi kalau dia key-nya A1, A2 ya sudah dia hanya A1, A2 saja. Kalau hanya A saja ya sudah dia hanya A saja ya. Jadi sampai di sini saudara tidak perlu bingung ya. Jadi yang pertama intinya kunci itu dia menentukan semua atribut ya. Dia menentukan semua atribut dan dia bentuknya paling minimal ya. Artinya dia paling sedikit, atribut paling sedikit yang bisa menentukan semua atribut. Kita lihat ya. Ini ya. Ini relasi yang tadi ya, movie. Relasi movie, key-nya apa dia? Kalau kita disuruh mencari key-nya apa kalau datanya seperti ini? Kita dapati key-nya adalah ini ya. Title, year, star name. Kita lihat title, ini adalah key, year, dan star name. Ini menjadi key ya. Karena title, year, star name dia akan menentukan length, genre, dan studio name. Tidak ada yang tersisa ya. Jadi dengan kata lain dia di sini title, kemudian year, kemudian star name, itu dia akan menentukan nilai length, genre, dan studio name. Artinya kalau dengan key itu tidak ada yang duplikat lagi ya. Kita lihat di sini pada tabel pertama ya, Star Wars 77, 224, Skyfi, dan Fox ini ya. Kita lihat untuk key-nya, title-nya nilainya Star Wars ya. Kemudian tahunnya 77, star name-nya Carrie Fisher ya. Jadi kita tidak boleh ada lagi di sini misalnya Star Wars tahunnya sama 1977, star name-nya Carrie Fisher ya. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh ada ya. Ini 95 Skyfi Fox ya. Tidak bisa ya. Ini kok 95 nih? 124 ya, maaf ya. 124 ya. Jadi dalam uh, key ya, tadi disebutkan dia uh, ini ya impossible ya for two distinct tuple ya untuk agree on all of ini ya. Jadi tidak boleh ada dua distinct tuple ya. Jadi tidak boleh ada ini Star Wars, Carrie Fisher sama tahunnya ya. Ini kan artinya dia duplikat dengan ini ya, sama ya key-nya. Sama-sama Star Wars tahun 77, Carrie Fisher ya. Tapi mungkin di sini datanya diganti misalnya ya. Ini bukan 124 misalnya durasinya durasi 100 misalnya. Ini tambah kacau lagi ya, nggak bisa ini. Kalau seperti ini dia ilegal ya, tidak boleh. Karena key itu pasti dia akan menentukan itu. Kalau dia Star Wars tahun 77, Carrie Fisher, maka otomatis panjangnya 124, genrenya Skyfi dan studio name-nya Fox. Ini secara teori ya. Jadi memang agak mengintimidasi mungkin ya. Tapi nanti kalau saudara sudah mulai terbiasa ya, ketika nanti berjalannya waktu, nanti saudara tahu sendiri ya, ada feelingnya ya. Nanti muncul sendiri feelingnya. Kemudian ada istilah super key ya. Super key itu apa? Super key itu adalah superset ya, superset dari key ya. Jadi mungkin saudara ingat himpunan, ada himpunan bagian, ada himpunan superset ya. Kalau himpunan bagian kan subset ya. Kalau ini dia superset ya. Jadi setiap key itu adalah super key ya. Jadi kalau ada himpunan ya, himpunan A misalnya, elemennya ada ABC ya. Kemudian ada himpunan B, elemennya A, B, C, D, E, F ya misalnya ya. Maka himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan B ya. Key itu adalah himpunan bagian dari super key ya. Jadi kalau A ini adalah key ya,
Seandainya K itu adalah key, maka super key-nya apa saja? Ya macam-macam ya. Yang pertama adalah A itu sendiri ya. ABC itu sendiri adalah super key ya, karena ABC adalah himpunan bagian dari B ya. Kemudian bisa jadi dia ABCD ya. ABCD itu juga super key karena di dalamnya ada key ya. ABC ini key ketambahan elemen D, nggak masalah, dia tetap jadi super key. Super key yang lain misalnya ABCDE itu juga super key ya. Karena di sini ada ABC yang menjadi key ya. Pokoknya dia ada key ketambahan elemen lain itu tetap jadi super key dia. Kemudian ada lagi key lain misalnya A, B, C, F misalnya ya. Ini juga super key ya dan seterusnya ya. Jadi super key itu banyak ya. Tapi yang mana yang key? Kalau yang key itu syaratnya dia tadi adalah minimal ya. Ini ya minimality ya. Jadi di antara super key itu hanya ada satu key yang paling kecil, yaitu yang paling kecil di sini adalah ABC ya. Dia hanya terdiri dari elemen yang paling sedikit yang tidak bisa digantikan lagi, tidak bisa dikurangi lagi ya. Jadi itu dia adalah key. Jadi key itu yang elemen yang paling kecil, yang paling sedikit jumlahnya. Kalau super key itu dia ada key ditambah dengan yang lain ya. Jadi yang minimal itu hanya yang key saja. Kalau super key dia boleh lebih dari minimal ya. Jadi super key dia tidak harus memenuhi persyaratan kedua tadi ya, minimality ya. Tapi super key dia tetap harus menentukan elemen yang lain ya secara penuh ya, tidak secara sebagian. Jadi kita lihat di sini ya, contoh yang tadi ini relasi movie ya. Nah, di sini kita tadi sudah tahu ini adalah key ya. Key-nya adalah title, year sama star name ya. Karena title, year dan star name ini otomatis akan menentukan elemen length, genre dan studio name. Nah, bagaimana untuk super key ya? Untuk super key-nya adalah semua superset ya dari atribut key-nya yang ditambah dengan yang lain. Misalnya title, year, star name ini kan key ya, ditambah dengan length dan studio name. Ini super key ya. Atau mungkin kita bikin title, year, star name, kemudian genre misalnya ya. Ini juga super key ya. Atau title, year, star name, length. Title, year, star name, studio name. Itu adalah semuanya key ya, super key ya. Jadi dia berlebih-lebih gitu ya. Kalau key dia yang paling minimal, yang sudah paling kompak ya. Jadi intinya nanti ya setiap super key dia juga menentukan nilai yang lainnya ya. Jadi title, year, star name, length, studio name ini dia akan menentukan nilai genre ya. Kalau dia title, year, star name, length, studio name-nya sama, pasti genrenya yaitu dia. Tapi dia full satu baris ya, sehingga dia nggak mungkin diduplikat di baris yang lain ya. Kalau dia functional dependency, bisa jadi dia terduplikat ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan functional dependency ya. Title year menentukan length, genre, studio name ya. Tapi dia tidak menentukan star name. Akhirnya dia bisa duplikat ya. Ini bisa duplikat karena star name-nya bisa berbeda-beda dan star name itu terbebas dari title dan year ya. Kalau key itu dia unik ya. Dia tidak bisa double ya. Kalau sudah ada di baris satu, maka di baris lain dia nggak boleh ada yang sama key-nya ya. Kalau key-nya title, year, star name, berarti ya sudah, kalau sudah ada seperti itu ya dia nggak boleh muncul lagi ya. Kalau sudah ada Star Wars tahun 77 dan Carrie Fisher, maka di baris lain nggak boleh ada yang Star Wars 77 Carrie Fisher, nggak boleh. Itu key ya. Kalau super key juga sama dia ya. Kalau sudah ada Star Wars tahun 77 Carrie Fisher dengan panjang 124, yang lain juga nggak boleh ada yang sama ya.
Tapi kita kan berlebih-lebih ya kalau nambah dengan length atau genre atau pseudonym ya. Jadi yang berlebih-lebih itu disebut dengan super key ya. Kalau key kita ambil yang minimal ya. Versi yang minimal paling sedikit. Kemudian apa ya? Aturan fungsional dependensi ya. Ada reasoning, ada splitting combining rule, dan trivial functional dependency ya. Jadi kita lihat yang pertama ya reasoning ya. Ini jika kita memiliki suatu relasi RABC ya, di mana pada relasi ABC itu dia ada sebuah functional dependency atau suatu functional dependency, jika A maka B dan jika B maka C, maka kita dapat melakukan deduksi pada relasi R juga berlaku functional dependency jika A maka C ya. Jika A maka B, seperti di matematika komputasi ya. Jika B maka C, maka dia jadi jika A maka C gini ya. Ini yang pertama reasoning ya. Sini ya kita sudah tidak asing lagi ya. Kemudian splitting dan combining. Nah, ini juga berlaku ya. Bagaimana kita bisa melakukan splitting ya? Kita pecah atributnya ya. Yang bisa dipecah adalah atribut di yang kanan ya. Jadi kalau kita memiliki 3 FD di sini ya, 3 FD, ada 3 ini ya. Title year menentukan length, title year menentukan genre, dan title year menentukan studio name. Kita bisa gabung dia ya. Kita bisa gabung title year menentukan length, genre, dan studio name. Jadi dikatakan kita bisa split atribut yang di bagian kanan ya. Ini kan atribut bagian kanan ya. Ini yang ruas kanan. Ini yang ruas kiri ya. Yang bisa di split itu yang di ruas kanan ya. Jadi kalau di ruas kanan ada length, genre, studio name, kita bisa split dia menjadi 3 ya. Studio name, genre, length ya. Atau kita juga bisa menggabung yang di sebelah kanan menjadi 1 ya. Jadi yang diutak-atik yang sebelah kanan ya, yang sebagai akibat ya. Tapi sebagai penyebab yang sebelah kiri, kita lihat ya bagaimana, apakah bisa juga kita potong ya. Kalau kita potong, tidak bisa ya. Jadi splitting pada sisi kiri itu tidak bisa. Jadi misalnya di sini title year menentukan length ya. Tidak bisa kita split menjadi title menentukan length dan year menentukan length ya, tidak bisa. Karena apa? Kita tahu ya, title misalnya tadi The Jungle Book ya, itu dia ada versi asli, ada versi remake ya dengan judul yang sama, dan durasi bisa jadi dia berbeda ya. Jadi judul tidak bisa menentukan panjang ya, karena judul bisa jadi dia sama tapi dia tahunnya beda ya. Jadi yang bisa menentukan itu adalah judul plus tahun ya. Judul plus tahun bisa menentukan durasi. Tapi kalau tahun saja menentukan durasi juga tidak bisa. Bisa jadi dalam 1 tahun itu ada film yang rilis dalam tahun yang sama, kan banyak filmnya ya. Jadi misalnya ada film A dan film B yang rilis tahun 2000. Nah, maka film A dan film B bisa jadi dia memiliki durasi yang sama ya. Durasi yang berbeda ya. Jadi dalam 1 tahun belum tentu dia durasinya sama semua. Tentu kemungkinan besar durasinya pasti berbeda-beda ya. Jadi di sini tahun tidak bisa menentukan durasi ya. Karena di tahun yang sama filmnya itu durasinya juga macam-macam ya. Judul juga tidak bisa menentukan durasi karena judul yang sama bisa di remake di tahun yang berbeda menghasilkan durasi yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melakukan splitting pada sisi kiri ya. Nah, ini konsep-konsep teoritis ya. Kemudian ada yang disebut dengan trivial ya. Trivial ini ya nggak nyata dia nih ya. Jadi fungsional dependensi tapi ya tidak penting ya. Jadi misalnya title year, title ya, kita lihat ini trivial ya. Title year mengakibatkan title ya.
Ya kita lihat title mengakibatkan dirinya sendiri ya. Kita lihat ini. Title di kiri muncul, di kanan muncul lagi ya. Jelas saja ya dia ya. Title mempengaruhi title ya. Atau yang lebih ekstrim lagi yang ini ya, title mengakibatkan title, ini trivial ya. Jadi karena two tuple ya, dua tuple atau dua baris yang agree pada A1 sampai dengan AN, itu pasti juga agree pada subsetnya ya. Jadi title year pasti dia agree terhadap title ya. Atau title year genre pasti dia, title year genre pasti dia juga akan agree dengan title year misalnya ya. Karena dia ke subsetnya ya. Title year adalah subset dari title year genre. Kalau seperti ini yang kita temui itu, maka dia disebut dengan trivial functional dependency ya. Nah, jadi itu konsep tentang functional dependency ya. Jadi suatu nilai mempengaruhi nilai yang lain ya, menentukan nilai yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat anomali ya. Jadi ketika kita mendesain database itu kita akan menemui banyak anomali ya, dan anomali itu bisa jadi tetap kita biarkan atau bisa jadi kita hapus ya, kita hilangkan ya. Jadi anomali pada database itu apa saja? Ada 3 yang umum ya, yaitu redundancy, update anomali, dan deletion anomali ya. Kita lihat yang redundancy. Redundancy itu adalah informasi yang repeated ya. Seharusnya tidak perlu pada beberapa baris ya atau tuple ya. Kita bisa lihat di sini ada yang berulang-ulang ya. Jadi misalkan length genre ini ya, 124, ini juga berulang-ulang ya. Ini adalah contoh redundant ya. Ini juga sama ya, studio name, tahun juga sama, itu redundant ya. Ini adalah redundancy ya. Kalau kita mendesain database, biasanya kita ingin meminimalisasi atau bahkan lebih ekstrim lagi kita hilangkan redundansinya. Nah, bagaimana cara menghilangkan redundansi sekarang ya? Caranya nanti ya dengan menggunakan apa namanya, dekomposisi ya. Kita lihat dulu contoh berikutnya aja di sini. Update anomali ya. Apa itu update anomali ya? Jadi update anomali itu kita mengganti ya informasi atau data pada satu tuple ya, tapi kita meninggalkan informasi yang sama atau informasi yang tidak terganti di tuple lainnya. Jadi misalnya ini kita update ya, yang baris pertama ini kita update ya, Star Wars panjangnya menjadi 125 menit ya. Nah gini ya, 125 menit. Nah, kalau kita ganti yang di baris pertama, harusnya yang baris kedua dan baris ketiga ini harusnya kan juga diperbaiki jadi 125 kan ya. Tapi kalau struktur tabel kita seperti ini, bisa jadi kita lupa ya. Ketika kita ngupdate yang Star Wars yang baris pertama, yang baris kedua dan ketiga lupa belum diupdate. Nah ini update anomali namanya. Padahal dia film yang sama, di tahun yang sama, kenapa kok durasinya berbeda? Karena kita ngupdate-nya nggak lengkap ya, nggak tuntas ya. Kita hanya ngupdate satu baris, harusnya kita update semua yang Star Wars tahun 77 ya. Jadi ini adalah update anomali. Karena terjadinya redundansi, kalau kita update, bisa jadi dia update-nya nggak tuntas ya. Misalkan salah ini genrenya bukan sci-fi tapi dia drama misalnya ya. Yang pertama kita ganti menjadi drama, kita lupa yang kedua dan ketiga, baris 2 dan 3 atau tuple 2 dan 3 itu harusnya juga berubah jadi drama ya. Nah ini bisa terjadi ya, update anomali. Kemudian bisa juga terjadi deletion anomali ya. Ini terjadi jika suatu nilai menjadi kosong ya. Kita bisa kehilangan informasi yang lainnya ya. Jadi contohnya di sini adalah ketika kita ingin menghapus suatu bintang film ya, Vivin ini ya. Kalau kita hapus ini, otomatis ini kan satu baris hilang semua ya. Ketika kita menghapus Vivin, otomatis yang terhapus bukan bintang filmnya saja, tapi yang terhapus movie-nya juga ikut kehapus karena di sini movie-nya hanya satu baris ya. Movie-nya hanya satu baris, jadi
itu adalah deletion anomalies ya. Jadi karena kita menghapus satu data lain yang harusnya masih ada itu ikut terhapus ya. Jadi mungkin kita ingin menghapus bintang filmnya ya, tapi kita tidak ingin menghapus movie-nya ya. Nah itu bisa terjadi ya. Nah ini adalah anomali-anomali yang bisa kita hindari jika kita mendesain dengan lebih baik ya. Nah ini bagaimana caranya mengeliminasi anomali pada skema basis data tadi ya. Jadi solusinya satu ya, yaitu melakukan dekomposisi. Dekomposisi itu artinya apa? Kita pecah ya. Yang tadinya satu relasi menjadi 2 relasi, 3 relasi atau lebih ya. Jadi dengan kita pecah relasinya, kita akan mendapati hasil yang lebih minim anomali. Jadi ini yang versi awal ya. Ini before-nya. Kemudian yang di bawah ini yang versi after ya. Yang before dia hanya satu relasi ya. Hanya satu relasi dia. Relasinya tunggal ya. After dia ada 2 relasi ya. Movie 2 dan movie 3. Kita pecah yang tadinya satu tabel menjadi 2 tabel ya. Kita bisa lihat di sini ya. Tabel movie 1 dipecah menjadi movie 2 dan 3. Movie 2 dia isinya adalah kolom title, year, length, genre, sama studio name. Bersih dia dari redundansi ya. Kita lihat masing-masing baris dia memiliki nilai yang berbeda, tidak ada yang berulang ya. Jadi tidak terjadi Star Wars sampai 3 baris ya. Ini hilang di sini ya. Jadi ini dia mengurangi redundansi di panjang ya dan genre. Panjang dan genre ini dia hilang ya, dan studio name juga hilang ya. Panjang, genre, dan studio name ini dia hilang ya. Sedangkan untuk yang star name dia masih terjadi redundansi ya. Dia dipindah di tabel movie 3. Jadi Star Wars ini dia nanti nyambungnya ke sini ya. Jadi ini Star Wars. Kalau di sini masih terlihat redundansi ya. Kemudian the tahun dan star name ya. Jadi ini untuk mengakomodasi yang star name. Jadi star name masuk di sini ya. Jadi ada sebagian yang kita hilangkan ya redundansinya, yaitu ini. Ini dia hilang ya. Ada juga yang kita minimalisasikan ya. Ini kita minimalisir ya. Yang pada movie 3 ini masih ada redundansi, tapi ya itu tidak bisa dihindari ya. Tapi itu sebagai key ya. Kalau kita lihat movie 2 dan movie 3 itu key-nya adalah, yang menjadi key itu adalah title dan year ya. Title dan year ya. Itu sebagai key ya. Title dan year menentukan panjang, genre, studio name. Title dan year menentukan star name ya. Dan movie 2 dan movie 3 ini dia saling berelasi ya. Jadi nanti dia connect-nya dengan atribut title plus year ya. Title plus year ya. Nanti dia connect-nya ke situ, nanti ada relasi ya. Nanti kita bahas di pertemuan lain terkait dengan menghubungkan tabel-tabelnya itu ya. Jadi di sini redundansi sudah dieliminasi ya. Jadi durasi, kemudian genre itu dia sudah bisa dihilangkan ya. Kemudian risiko update anomali juga sudah dihilangkan ya. Jadi misalnya kita ingin mengupdate ini tahunnya ya. Jadi nanti dia akan bisa berubah semua ya. Dan ini ya masih ada ya sebenarnya ya, risikonya masih ada, tapi bisa diminimalisir ya. Deletion anomali juga hilang ya kalau kita hapus tadi Vivin ya. Vivin kita hapus di sini, maka yang di sini masih ada filmnya ya. Gone with the Wind masih ada. Jadi ini proses dekomposisi ya. Nah, untuk melakukan dekomposisi itu ada macam-macam ya levelnya ya. Mulai dari yang 1NF ya, first normal form, 2NF, 3NF, BCNF, dan yang paling tinggi adalah 4NF ya.
Jadi kalau dia sudah 4NF, ya, dia sudah 4NF artinya dia sudah BCNF ya. Kalau dia sudah BCNF artinya dia sudah 3NF ya. Kalau sudah 3NF artinya dia pasti sudah 2NF, dan 2NF pasti dia sudah 1NF ya. Jadi yang paling rendah levelnya adalah 1NF, kemudian 2NF, sampai dengan yang paling ketat itu yang 4NF ya. Jadi kita bahas satu saja di sini ya, yaitu BCNF ya. BCNF ini yang cukup ketat ya. Kita bisa lihat dia di sini ya posisinya. Yang nomor 4 ini ya. Dia yang paling ketat nomor 2 setelah 4NF ya. 4NF ini yang paling ketat. Tapi BCNF ini dia secara konsep ya sederhana sebenarnya ya. Jadi apa itu BCNF? Syaratnya kita bisa langsung ke intinya saja ya di sini. Bagian kiri ya dari non-trivial FD ya. Tahu ya, non-trivial itu berarti dia bukan yang trivial ya. Kalau trivial itu kan yang subset tadi ya, misalnya apa tadi atau nim dan nama menentukan nama. Itu kan trivial ya. Nama ketemu nama ya. Jadi kalau yang non-trivial berarti dia harus beda ya, bukan subsetnya. Setiap functional dependency yang non-trivial ya, yang non-trivial itu harus berisi super key ya. Jadi sekali lagi ya, super key itu dia tidak harus minimal ya. Jadi super key itu superset dari key kan ya. Satu key itu sendiri atau key ditambah elemen-elemen atau atribut-atribut lain. Jadi setiap functional dependency itu dia harus sisi kirinya harus berupa super key ya. Jadi kita lihat ya, mengapa relasi ini melanggar BCNF ya. Ini yang movie 1 tadi ya. Ini adalah relasi movie 1. Yang versi awal tadi yang belum kita dekomposisi ya. Kita tadi sudah ketahui bahwa key-nya itu adalah title, year, dan star name ya. Title, year, dan star name ini akan menentukan length, genre, dan studio name. Tapi jika kita lihat functional dependency berikut ya, title dan year ya. Title dan year itu dia menentukan length, genre, dan studio name ya. Title dan year dia menentukan length, genre, dan studio name, tapi dia tidak bisa menentukan star name kan ya, karena star name bisa jadi dia title year-nya sama tapi star name-nya berbeda kan ya. Jadi dia tidak bisa menentukan star name ya. Title dan year tidak bisa menentukan star name, tapi dia bisa menentukan length, genre, dan studio name ya. Kita lihat ini adalah salah satu FD yang ada di relasi movie. Salah satu FD ya. Salah satu functional dependency ya. Kita lihat apakah title year ini adalah super key atau bukan ya. Title year ternyata bukan super key ya, karena key-nya saja itu sudah title, year, dan star name ya. Title year lebih sedikit lagi, dia nggak ada star name ya. Kalau dia super key maka dia minimal harus ada title, year, dan star name ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ruas kiri FD bukanlah super key ya. Karena dia bukan super key maka dia melanggar BCNF ya. Jadi tabel ini atau relasi ini dia masih belum sesuai dengan kaidah dari BCNF ya. Kalau BCNF maka dia setiap FD isinya harus menghasilkan super key ya. Nah, bagaimana dari situ kita ingin mendekomposisi ya. Ini kita dekomposisi dengan menggunakan BCNF ya. Tapi ini kasusnya berbeda ini ya. Ini saya ambil dari buku. Ganti lagi kasusnya mungkin supaya lebih simpel ya. Jadi di sini misal ada relasi dengan skema ya. Title, year, studio name, presiden sama presiden address ya.
Jadi kita asumsikan terdapat 3 fungsional dependensi ya pada relasi itu ya. Jadi yang pertama adalah title title dan year menentukan nilai studio name, kemudian studio name menentukan nilai presidennya, dan presiden menentukan nilai presiden address-nya ya. Jadi judul dan tahun menentukan nama studio yang membuatnya, kemudian nama studio menentukan nama presidennya, nama presiden menentukan alamat dari si presiden ya. Jadi kita analisis maka kita simpulkan bahwa key-nya apa di sini? Key-nya di situ adalah title dan year ya. Artinya title dan year itu dia akan mengakibatkan nilai dari studio name, presiden dan presiden address ya. Karena key-nya adalah title year, otomatis dia langsung melanggar BCNF ya. Yang melanggar BCNF ya yang 2 ini ya. Studio name itu tidak ada key-nya ya. Presiden juga tidak ada key-nya. Tapi yang pertama ini masih oke ya. Yang FD pertama oke karena dia title year ya. Title year berarti dia super key ya. Tapi kalau studio name dan presiden itu bukan super key ya. Karena key-nya sendiri adalah title dan year ya. Kita bisa lihat ya, otomatis dia melanggar BCNF karena ruas kiri tidak berisi super key ya, yaitu yang FD ini ya, studio name presiden dan presiden address ya. Kemudian kita lakukan dekomposisi ya. Yang tadinya ini studio name dan presiden ini ya. Studio name presiden kita ubah menjadi studio name kemudian presiden address ya. Jadi kita langsung jadikan satu ya dari studio name. Panahnya langsung kita gabung ini ya. Presiden dan presiden ke presiden address itu langsung kita jadikan satu ya. Studio name presiden address ya. Nah, kalau kita dekomposisi seperti itu, artinya kita sekarang memiliki 2 skema ya. Jadi ini jadi skema yang pertama ini ya. Yang ini title year menentukan studio name, ini masuk ke skema yang pertama. Kemudian studio name yang mengakibatkan presiden dan presiden address ini menjadi skema yang kedua. Skema yang pertama ini dia key-nya adalah title dan year ya. Title dan year jadi yang ruas kiri itu jadi key ya. Kemudian yang skema kedua key-nya adalah studio name ya. Jadi skema pertama dia title dan year menentukan studio name. Skema kedua studio name menentukan presiden dan presiden address ya. Kita cek sekarang ya, apakah sudah BCNF atau belum ya. Kita cek apakah BCNF atau belum. Jadi kita periksa kembali ya pada masing-masing relasi fungsional dependensinya. Yang relasi pertama title year menentukan studio name. Kemudian yang kedua studio name menentukan presiden ya. Dan presiden juga menentukan presiden address ya. Nah ternyata yang relasi pertama ini dia sudah BCNF ya. Karena dia hanya ada satu fungsional dependensi ya di sini ya. Dan fungsional dependensinya di situ dia masuk ke dalam key ya. Masuk ke dalam key. Sedangkan relasi kedua ini belum BCNF ya. Kenapa relasi kedua belum BCNF? Karena key pada relasi kedua itu adalah studio name ya. Kita lihat yang tadi ya, kita definisikan bahwa ini ya, key-nya adalah studio name ya. Key-nya adalah studio name. Karena key-nya adalah studio name, maka yang FD pertama oke ya. FD kedua tidak oke karena dia ruas kiri tidak berisi super key ya. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini ya? Kita dekomposisi lagi ya. Yang didekomposisi adalah yang masih belum BCNF ya. Jadi yang ini relasi ini kita dekomposisi lagi nih. Jadi ini dekomposisi menjadi ini ya. Ini. Jadi
studio name presiden address menjadi studio name presiden kemudian presiden address ya. Jadi versi akhirnya akan menghasilkan 3 skema ya. Yang tadinya 1 skema sekarang menjadi 3 skema. Tapi dia sudah BCNF ya. Jadi tadinya ini ya, ini dipecah menjadi tiga skema yang sesuai dengan BCNF ya. Jadi ada 3 tabel ya. Jadi yang tabel pertama isinya ya itu ya sesuai dengan skemanya ya, title, year, studio name ya. Kemudian tabel kedua studio name dan presiden ya. Kemudian tabel yang ketiga presiden dan presiden address ya. Nah, kalau saudara lihat di sini ya, sebenarnya itu antar tabel yang satu dan yang lain itu connect ya. Tabel pertama, katakanlah ini tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Tabel pertama ke tabel kedua itu dia connect melalui studio name ya. Kemudian tabel kedua ke tabel ketiga dia connect melalui presiden. Nah, nanti kita di pertemuan lain akan membahas itu apa itu primary key, apa itu foreign key. Itu nanti ya teorinya berasal dari sini ya, dari key ya. Jadi itu ya, ini contoh ya BCNF ini yang sudah termasuk kompleks ya. Nah, bagaimana dengan yang lain ya? Jadi untuk yang 1NF, 2NF, 3NF itu juga lebih sederhana ya seharusnya ya. Jadi saya tidak menjelaskan ya. Saudara bisa cari sendiri di internet. Karena ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan BCNF. Kita sudah bicarakan yang lebih berat ya. Untuk yang lebih ringan, coba saudara cari di internet ya. Misalkan ini ada YouTube ini ya. Ini mungkin di antara yang menurut saya paling mudah dipahami ya, dan durasinya hanya 11 menit kalau nggak salah nih ya. 11 menit saudara tonton di sini, nanti saudara akan lihat bagaimana proses 1NF, 2NF, 3NF ya. Nah, intinya ya ini ya, functional dependency ini ya. Bagaimana suatu nilai bisa mengakibatkan nilai yang lain. Tujuannya kita melakukan dekomposisi itu adalah mengeliminasi anomali ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas ya tadi functional dependency ya. Kemudian key dan super key ya. Kalau functional dependency itu kan kalau kita gambarkan dia, misalkan tadi ada, atau kita lihat gambarnya aja ya. Kita sambil review kembali. Nah ini ya functional dependency. Jika dia sepakat pada sekumpulan kolom ya, jadi jika T dan U dia sepakat sampai ini, jika dia berlaku functional dependency maka dia juga sepakat di sisi yang kanan ya. Jadi sisi kiri dia sepakat, maka sisi kanan juga akan sepakat ya. Kalau sisi kirinya ABC dan sisi kanannya XYZ, maka semuanya yang sisi kirinya ABC pasti sisi kanannya semuanya harus XYZ jika dia terjadi functional dependency ya. Namun functional dependency itu tidak harus full ya. Sisi-sisi lain di sini sisanya masih boleh beda ya. Jadi dia hanya sebagian dari kolom saja mungkin ya. Kemudian kalau key dia harus full mentok ke kanan ya. Kalau dia suatu key, katakanlah ini kolom A, B, C, D, E, F ya. Kalau dia key-nya adalah AB, maka jika AB-nya ini 1, 2, maka 1, 2 ini akan mempengaruhi nilai ini ya. Misalkan ini X, Y, Z, A ya. Jadi seperti itu ya. Dia full ke kanan ya. Akibatnya apa? Tidak bisa ada dua baris yang sama, dia unik ya. Kalau dia sudah dipakai 1, 2 di sini key-nya, maka 1, 2 di sini dia tidak boleh ya.
karena dia nanti akan mengakibatkan full lagi ke sini, nanti akan terjadi duplikat data ya. Tapi kalau functional dependency dia tidak, dia masih ada ekornya di sini yang bisa bervariasi. Kemudian key, kemudian ada super key ya. Ada key, ada super key. Kalau super key itu artinya dia superset dari key ya. Kalau key-nya AB, kolom A dan kolom B, super key-nya bisa jadi kolom A, kolom B, dan kolom C. Kolom A, kolom B, kolom D, A, B, E gitu ya. Itu adalah super key ya. Karena super key dia tidak harus minimal ya. Tidak harus minimal. Kalau key itu dia harus minimal ya. Harus minimal, yang terkecil, yang versi paling kecilnya. Kemudian ada anomali-anomali ya tadi ya. Dan bagaimana cara mengatasinya dengan melakukan dekomposisi ya. Bisa pakai 1NF, 2NF, 3NF, BCNF sampai dengan 4NF. Kemudian ini ada latihan ya, saudara mencoba ya untuk melakukan dekomposisi ya. Jadi di sini ada relasi presensi mahasiswa ya. Jadi kita kuliah daring misalnya ya, itu kan nanti ada presensi ya. Kalau di SIAM itu mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada alamat, ada nomor HP, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, dosen pembimbing, pertemuan ke hari, tanggal, presensi gini ya. Ini satu relasi ya. Kalau ini datanya ini kita jadikan satu relasi, maka setiap mahasiswa melakukan presensi itu dia akan banyak sekali terjadi redundansi data ya. Jadi misalkan yang pertemuan ini NIM, nama, alamat, nomor HP ini akan berulang. Yang berbeda adalah di pertemuan ke ya. Misalkan hari ini kita pertemuan keempat ya. Harinya hari Jumat ya. Tanggalnya tanggal berapa ini ya. Kemudian presensinya di sini misalkan hadir gitu ya. Hadir ya. Jadi yang banyak berubah hanyalah di kolom ini ya. Pertemuan kemudian harinya mungkin tetap terus ya. Harinya tetap mungkin ya. Tanggalnya ini berubah-berubah ya setiap presensi. Kemudian status presensinya ini berubah-berubah ya. Apakah hadir atau izin atau alfa gitu kan ya. Nah ini dari satu relasi. Ini kalau kita bikin hanya satu relasi ini pasti akan duplikat ya. Akan redundan ya. Khususnya yang NIM akan berulang, nama berulang terus, alamat, nomor HP, kode mata kuliah, nama mata kuliah ini banyak yang berulang ya. Artinya dia datanya perlu di dekomposisi supaya dia bisa mengurangi anomali ya. Jadi dari satu tabel, satu relasi dipecah-pecah menjadi beberapa relasi. Jadi tugasnya adalah saudara pecah ini, relasi ini menjadi beberapa relasi ya. Kemudian masing-masing relasi itu ditentukan juga key-nya apa ya. Jadi ini sebagai latihan nanti saudara bisa mengumpulkan di Eling ya. Nanti kita bisa bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi tidak masalah benar salah ya, karena ini tidak mempengaruhi nilai ya kita untuk belajar. Tujuannya supaya saudara lebih bisa memahami ya. Kalau kita bicara teori tadi mungkin agak abstrak gitu kan ya. Tapi kalau saudara mencoba sendiri itu kan akan lebih baik ya, dan ada pengalaman ya untuk merasakan sendiri bagaimana proses dekomposisinya ya. Jadi bebas ya, ini mungkin setiap mahasiswa pasti akan menghasilkan desain yang berbeda ya. Saudara mau pakai 1NF, 2NF, 3NF, pakai BCNF atau pakai apapun ya, yang free ya, freestyle atau apa gitu ya. Itu ya silakan ya. Yang penting ada rancangannya ya. Muncul skemanya. Kemudian datanya bisa skema tersebut bisa digunakan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Saudara bisa tuliskan model seperti ini ya, skema ya. Dalam bentuk notasi himpunan ya, nanti dipecah-pecah.
eh, berdasarkan relasi yang baru ya. Jadi ini mungkin ini relasinya adalah presensi mahasiswa, mungkin saudara akan pecah-pecah ya. Dari presensi mahasiswa saudara bikin relasi mahasiswa, relasi kelas, relasi dosen pengampu, relasi presensi, mungkin gitu ya. Nanti masing-masing relasi itu akan dikonekkan ya, akan dikonekkan sehingga nanti yang redundansi itu bisa diminimalisasi ya. Jadi untuk presensi misalnya kita kan nggak usah masukkan alamat nomor HP di setiap presensi ya, kita cukup memasukkan NIM ya, sehingga kita tahu bahwa yang presensi itu adalah NIM siapa. Nah dari NIM itu bisa kita identifikasi bahwa NIM itu namanya siapa, alamatnya di mana. Nah itu jadi dilink-linkkan datanya ya, dihubung-hubungkan gitu. Jadi tujuannya adalah meminimalisasi terjadinya anomali ya. Anomalinya ya 3 tadi itu ya. Ini ya redundansi, update anomali, deletion anomali. Caranya bebas ya, terserah mau pakai yang mana ini, terserah ya. Saudara pakai 1NF boleh ya, bebas pun tidak masalah. Pakai common sense juga silakan karena ini kita mendesain ya. Mendesain itu ada banyak faktor ya. Kadang-kadang eh, ada data yang dirancang tidak normal tuh ada ya, tergantung dengan kebutuhan ya. Jadi mungkin di sini saya lebih menekankan ke kreativitas saudara ya, bagaimana merancang datanya itu. Ya sampai sini mungkin ada pertanyaan silakan. Silakan Mas Eldon. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Kan tadi seperti yang Bapak jelaskan di super key itu harus ada key ya Pak. Lalu apakah mungkin Pak kalau semua atribut itu dijadikan super key? Terima kasih. Iya, apakah mungkin semua atribut dijadikan super key? Sampai semua atribut ya. Jadi misalnya kita punya relasi ya, AB misalnya. Semua berarti semuanya key ya, tidak ada yang ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada sisanya sama sekali ya. Jadi ABCD katakanlah gini ya, relasinya ABCD, kemudian key-nya AB ya. Kita ingin tahu ya, super key apakah dia bisa misalkan ABC D gini ya. Seperti ini bukan Mas ya? Iya betul Pak. Jadi key-nya itu semuanya. Eh Kalau semuanya key berarti kan dia tidak ada functional dependency ya. Jadi kalau di sini kita A, B, C, D, ini dia akan mengakibatkan apa kan tidak ada ini ya, kosong ya. Karena sudah habis ya. Tapi kalau key di sini dia A, B akan menentukan C, D ya. Atau kalau super key yang lain, misalkan super key-nya A, B, C, kita bisa tuliskan A, B, C menentukan nilai D gini kan ya. Eh apakah bisa saya juga tidak tahu ya ini apakah bisa apa enggak ya kalau dinotasikan dia nanti jadi hilang gini ya, dia tidak ada functional dependency lagi ya karena dia tidak mengimplikasikan suatu nilai tertentu di sini. Kalau key itu kan dia atribut ya yang functional dependency tapi dia menentukan seluruhnya sampai ke ruas kanan sisanya ya. Jadi mungkin kalau secara teori notasi ini apa ya? Coba kita lihat di definisinya super key ya. Saya juga belum kepikiran sampai sejauh itu ya. Key of relation. Jadi dia syaratnya minimal ya. Tapi kalau super key itu kan semuanya bisa gitu kan ya.
Jadi yang menarik dia tidak ada prinsip minimality ya. Kita lihat definisinya ya, bahwa sekumpulan atribut yang berisi key ya, itu adalah super key ya, superset dari key. Setiap key itu adalah super key. Kemudian beberapa super key dia bukan minimal key ya, sudah pasti ya, kan dia yang minimal adalah yang key. Setiap super key dia satisfies first condition ya. Dia memenuhi kondisi pertama dari key, yaitu secara fungsional dia menentukan nilai dari atribut lainnya pada relasi ya. Jadi dia menentukan nilai atribut lainnya pada relasi. Itu kan yang aturan nomor 1 ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau atributnya sudah nggak ada, sudah dipakai semua sebagai key gitu? Wah ini saya nggak tahu jawabannya nih mas. Coba baca-baca buku dulu ya, saya juga nggak tahu jawabannya nih. Jadi kalau dari definisinya memang sepertinya bisa ya. Tapi apakah boleh atau enggak saya juga jujur saya nggak tahu ya. Kalau yang kasus yang ini. Jadi kita pakai semua key-nya sampai habis gitu ya. Karena kalau habis FD-nya juga nggak ada nanti. FD-nya nggak ada. Dia tidak menentukan suatu hasil tertentu dia. Tapi kalau diimplementasikan di database bisa sepertinya ya. Jadi kita bikin tabel ya. Tabel yang ada 2 kolom, di mana primary key-nya itu komposit ya. Kolom A dan B. Primary-nya itu adalah A, B. Jadi kalau di sini sudah ada 1, 2, 1, 3 boleh ya. 2, 1, 3, 2 misalnya ya. Ini bisa ya, di database bisa. Jadi dia key-nya 2. Kalau di sini ada 1, 2 lagi, nah ini dia error ya. Ini error. Kenapa? Karena dia duplikat dengan ini ya. Kan kalau key kan nggak boleh duplikat ya. Tapi dia di sini key tidak mendetermine nilai sesuatu nilai ya. Functional dependency dia tidak ada. Jadi kalau secara implementasi bisa ya. Tapi secara teori yang teorinya database saya juga nggak tahu ya. Kalau secara praktikal bisa. Kita bikin key yang sampai habis ya. Sampai habis elemennya dan dia nggak ada sisanya lagi, bisa. Tapi apakah itu sesuai dengan definisi dari super key? Nah itu saya juga nggak tahu. Saya belum mendalami sampai segitu mas. Ya gitu mungkin Mas Eldon ya, saya enggak tahu. Tapi implementasinya bisa diimplementasikan ya. Ya, Gimana Mas? baik Pak. Terima kasih Pak, sudah paham Pak. Iya sama-sama. Tadi siapa lagi tadi? Mas Faiz Musarif, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Kalau kan key itu kan itu ya Pak, unik ya Pak. Yang membedakan supaya ntar super key-nya itu bisa panjang. Nah kalau misalkan key-nya itu di atribut itu semuanya unik Pak. Jadi key-nya itu semuanya sama aja kayak udah dari Pak. Iya. Bisa jadi semuanya key seperti ini ya. Kita punya tabel hanya ada 2 kolom. Key-nya itu adalah komposit A dan B. Jadi dia nggak ada atribut lain di sini. Hanya key saja, A dan B saja. Jadi kalau key dia nggak boleh sama ya. Jadi kalau sudah ada 1, 2, maka nggak boleh ada lagi 1, 2 di sini. Kalau sudah ada di sini misalkan ada 3, 2 lagi di sini, ya ini juga akan ditolak lagi sama database-nya.
Jadi key itu dia sifatnya unik gitu Mas. Dan satu tabel bisa jadi dia isinya hanya key saja. Semuanya key ya, seperti ini semuanya key. Yaitu A dan B itu semuanya key. Secara implementasi bisa ya. Tapi hampir sama dengan yang tadi ya, yang sebelumnya apakah itu termasuk super key atau bukan? Nah, saya juga enggak tahu saya. Apakah itu ini apa ya? Kalau di database itu ada primary key gitu ya. Primary key, kemudian ada foreign key. Ini istilah yang ada di DBMS ya. Biasanya digunakan di DBMS. Tapi kita tadi belajar basis data yang di textbook ya. Textbook yang sifatnya teori ya. Ini kan sifatnya teori. Dia ada kata-kata key. Nah, ini bisa jadi key yang ada di textbook dengan key yang ada dengan primary key yang ada di DBMS. Nanti ketika kita bikin database itu bisa jadi konsepnya berbeda gitu Mas. Saya juga enggak tahu ya. Bisa jadi key yang di textbook itu definisinya beda dengan primary key yang di DBMS. Hanya beberapa sifatnya yang sama, mungkin sifatnya sama-sama unik gitu ya. Tapi dari konsep lain yang functional dependency ya, mungkin saja berbeda karakteristiknya ya. Jadi gimana Mas? Apa pertanyaannya sudah seperti itu atau belum ya? Kayaknya sih sama Pak kayak punyanya Eldon sebelumnya Pak. Iya. Intinya. Jadi intinya kalau satu relasi isinya semua key. Kalau secara teori saya enggak tahu, tapi kalau secara praktisnya bisa. Jadi seperti ini ya bisa. Dan dia kalau key tidak boleh duplikat gitu ya. Kalau sudah ada di satu baris dia nggak bisa lagi diisi di baris lainnya. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Ada lagi Pak, mungkin? terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas. Jadi ini ya, saudara bisa mulai mencoba ini ya. Ini penting sekali latihan yang kedua khususnya ini ya, karena ini dari situ mungkin nanti akan muncul intuisi ya. Jadi mungkin enggak perlu menggunakan teori-teori yang ini ya. Di Tekkom ini mungkin lebih ke praktikal ya. Judul mata kuliahnya kan basis data terapan ya. Jadi kita di sini lebih ke aspek praktis ya. Ini saya hanya pengantar saja ya, hanya memperkenalkan sedikit teori ya di balik basis data. Tapi untuk di Tekkom ini memang lebih titik beratnya di praktikal ya. Tapi praktikal tanpa teori itu ya jadi hambar ya. Jadi saudara seperti apa ya, nggak ada dasarnya gitu ya. Jadi kita ya paling nggak tahu yang inti-intinya yaitu seperti functional dependency ini. Saya kira ini cukup bermanfaat juga ya ketika nanti merancang database dan ketika saudara belajar konsep-konsep baru ya, ingin memperdalam yang versi lebih advance ya, itu akan dipakai terus bisa. Ya jadi itu, apakah ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ya sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya, jadi saya ambil screenshotnya dulu. Ini backgroundnya background kelas atau gimana ya? Sama semua nih ya? Atau satu angkatan atau gimana nih? Iya background kelas Pak, gitu. Oh, satu kelas ini ya. Masih apa namanya? Paket ya dia.
Ya baik, mungkin itu saja ya pada pertemuan kita pagi hari ini. Silakan saudara coba latihannya tadi ya. Saya akhiri mungkin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.